Halo semua, Shalom. Kembali lagi bersama saya Febronia Salinda dengan NIM 241011089. Saya dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik 1, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Bapak Yakobus Julianelis ST MSOS. Terkait dengan tugas ini, masalah sosial adalah suatu kondisi atau situasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menyebabkan ketidaknyamanan, kesulitan, dan penderitaan bagi individu atau kelompok masyarakat. Masalah sosial dapat berupa masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia, lingkungan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Di sini ada beberapa 8 masalah sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat beserta penjelasannya. Nah, yang pertama kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan tidak menerima pendapatan. Yang ketiga, kekerasan dalam keluarga. Kekerasan dalam keluarga adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam keluarga dapat berupa kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan membedakan atau memperlakukan seseorang atau kelompok secara tidak adil karena perbedaan ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Yang kelima, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan menggunakan narkoba secara tidak tepat atau berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan dan kehidupan seseorang. Yang keenam, perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah tindakan memperdagangkan seseorang atau kelompok secara tidak sah, yang dapat berupa perdagangan seks, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Yang ketujuh, kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan melakukan kejahatan, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan. Yang kedelapan, polusi lingkungan. Polusi lingkungan adalah tindakan merusak atau mencemari lingkungan yang dapat berupa polusi udara, air, dan tanah. Polusi lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti industri, transformasi, dan aktivitas manusia lainnya. Nah, ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi seperti pengangguran, rendahnya pendapatan, dan inflasi. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pendapatan yang rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, faktor pendidikan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor pendidikan. Seseorang yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang baik atau tidak memiliki keterampilan yang memadai dapat kesulitan mencari pekerjaan yang baik dan memiliki pendapatan yang stabil. Yang ketiga, faktor kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor kesehatan. Seseorang yang memiliki masalah kesehatan dapat kesulitan bekerja dan memiliki pandangan yang stabil. Selain itu, biaya pengobatan juga dapat menjadi beban yang berat bagi keluarga yang miskin. Yang keempat, faktor sosial. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor sosial. Seseorang yang tidak memiliki jaringan sosial yang baik dan atau tidak memiliki dukungan dari keluarga dan masyarakat, kesulitan mencari pekerjaan dan memiliki pendapatan yang stabil. Yang kelima, faktor politik. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor politik. Kebijakan pemerintah yang tidak adil atau tindakan efektif dapat menyebabkan kemiskinan. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga dapat menyebabkan kemiskinan. Yang keenam, faktor alam. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan
yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan sumber daya alam, sehingga menyebabkan kemiskinan. Dengan memahami faktor-faktor penyebab kemiskinan, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada 6 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, faktor ekonomi. Pengangguran dapat disebabkan oleh faktor ekonomi seperti krisis ekonomi, inflasi, dan penurunan permintaan barang dan jasa. Yang kedua, faktor pendidikan. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh faktor pendidikan. Seseorang yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai dapat kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, faktor teknologi. Perkembangan teknologi dapat menyebabkan pengangguran dengan adanya otomatisasi dan robotika. Beberapa pekerjaan dapat digantikan oleh mesin sehingga menyebabkan kehilangan pekerjaan. Nah, untuk yang keempat, faktor demografi. Pengangguran dapat disebabkan oleh faktor demografi seperti ledakan penduduk dan perubahan struktur usia penduduk. Yang kelima, faktor kesehatan. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh faktor kesehatan. Seseorang yang memiliki masalah kesehatan dapat kesulitan mencari pekerjaan. Yang keenam, faktor struktural. Pengangguran dapat disebabkan oleh faktor struktural seperti ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan industri. Nah, dengan memahami faktor-faktor penyebab pengangguran, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Yang ketiga, pengangguran pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, peningkatan kriminalitas. Yang kelima, pengangguran kualitas hidup. Nah, dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Ada 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama, faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang tinggi, rendahnya pendapatan orang tua, dan kurangnya subsidi pendidikan dari pemerintah dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan. Yang kedua, faktor geografis. Lokasi sekolah yang jauh dari tempat tinggal, kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, dan kesulitan akses ke sekolah karena kondisi geografis yang dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan. Yang ketiga, faktor sosial. Diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti perempuan, anak-anak dari keluarga miskin, atau anak-anak dengan disabilitas dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan. Yang keempat, faktor pendidikan orang tua. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kurangnya dukungan untuk anak-anak mereka dalam mencapai pendidikan yang baik. Yang kelima, faktor ketersediaan sumber daya. Kurangnya sumber daya pendidikan seperti guru, buku, dan fasilitas dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan. Yang keenam, faktor konflik dan bencana. Konflik dan bencana alam dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan dan mengganggu proses belajar mengajar. Yang ketujuh, faktor kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pendidikan seperti kurangnya anggaran pendidikan atau kebijakan yang diskriminatif dapat menyebabkan keterbatasan akses pendidikan. Nah, di sini ada 7 bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, rasisme. Yang kedua, seksisme. Yang ketiga, agama. Yang keempat, disabilitas. Yang kelima, homofobia. Yang keenam, xenofobia. Yang ketujuh, intoleransi politik. Dengan memahami bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi, kita dapat mengembangkan kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman. Ada 7 bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara terjadi ketika udara di atmosfer terkontaminasi oleh gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida.
Yang kedua, polusi air. Polusi air terjadi karena air di sungai, danau, atau laut terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia berbahaya seperti pestisida, herbisida, dan logam berat. Yang ketiga, polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika tanah berkontaminasi oleh bahan-bahan kimia berbahaya seperti pestisida, herbisida, dan logam berat. Polusi tanah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kanker dan kerusakan sistem saraf. Nah, yang keempat, kerusakan hutan. Kerusakan hutan terjadi ketika hutan dihancurkan atau dibuka untuk kegiatan pertanian, perumahan, atau industri. Yang kelima, pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi ketika suara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti industri, transformasi, dan konstruksi melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh manusia dan hewan. Nah, yang keenam, pengangguran energi yang tidak berkelanjutan. Penggunaan energi yang tidak berkelanjutan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat menyebabkan polusi udara, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan. Nah, yang ketujuh, pembuangan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak tepat seperti membuang sampah di sungai, laut, atau tanah dapat menyebabkan polusi air, tanah, dan udara, serta kerusakan ekosistem. Dengan memahami bentuk-bentuk kerusakan lingkungan, kita dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya dan menjaga kelestarian lingkungan. Di sini juga ada 9 bentuk masalah kesehatan. Nah, yang pertama, penyakit menular. Yang kedua, penyakit tidak menular. Yang ketiga, gangguan mental. Yang keempat, kecelakaan dan cedera. Yang kelima, penyakit degeneratif. Yang keenam, penyakit infeksi. Yang ketujuh, gangguan nutrisi. Yang kedelapan, penyakit kronis. Yang kesembilan, gangguan reproduksi. Nah, dengan memahami bentuk-bentuk masalah kesehatan, kita dapat mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan tersebut. Ada 6 penyebab kriminalitas. Yang pertama, faktor ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan ekonomi dapat memuncul atau memicu kriminalitas. Yang kedua, faktor sosial. Kondisi sosial yang buruk seperti diskriminasi, marginalisasi, dan kehilangan identitas dapat memicu kriminalitas. Yang ketiga, faktor psikologis. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian dapat memicu kriminalitas. Nah, yang keempat, faktor keluarga. Kondisi keluarga yang buruk seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan kehilangan orang tua dapat memicu kriminalitas. Yang kelima, faktor pendidikan. Kurangnya akses ke pendidikan yang memadai dapat memicu kriminalitas. Orang yang tidak memiliki pendidikan yang memadai mungkin tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang keenam, faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk seperti polusi, kekurangan sumber daya alam, dan kerusakan infrastruktur dan memicu kriminalitas. Yang ketujuh, faktor budaya. Norma dan nilai budaya yang tidak seimbang dapat memicu kriminalitas. Budaya yang mengutamakan kekerasan, materialisme, dan individualisme mungkin lebih cenderung untuk memicu kriminalitas karena orang lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Nah, adapun pengertian dari mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan posisi seseorang atau kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi secara vertikal atau naik atau turun atau horizontal. Perubahan posisi dalam struktur sosial yang sama. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor kultural. Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur, nilai, dan norma-norma masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap atau secara revolusioner dan dapat dipengaruhi oleh sebagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan perubahan politik.
Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, faktor teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Contohnya adalah revolusi industri yang mengubah cara reproduksi dan distribusi barang. Yang kedua, faktor ekonomi. Perubahan ekonomi dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan mengubah distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Contohnya adalah krisis ekonomi yang dapat menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga, faktor politik. Perubahan politik dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan mengubah sistem pemerintah dan kebijakan publik. Contohnya adalah revolusi politik yang dapat mengubah struktur kekuasaan dan hak-hak warga negara. Yang keempat, faktor demografi. Nah, perubahan demografi dapat mempengaruhi perubahan sosial dengan mengubah komposisi penduduk dan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah perubahan dalam struktur usia penduduk yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Di sini ada 6 teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi sosial atau Herbert Spencer. Yang kedua, teori konflik atau Karl Marx. Yang ketiga, teori fungsionalisme atau Emile Durkheim. Yang keempat, teori internasionalisme simbolik atau George Herbert Mead. Yang keempat, teori sistem dunia atau Immanuel Wallerstein. Yang kelima, teori modernisasi. Nah, adapun aspek perubahan sosial di era globalisasi, yang pertama perubahan nilai dan norma, yang kedua perubahan struktur sosial, yang ketiga perubahan budaya, yang keempat perubahan teknologi, yang kelima perubahan ekonomi, yang keenam perubahan politik, yang ketujuh perubahan lingkungan, yang kedelapan perubahan pendidikan, yang kesembilan perubahan kesehatan, yang ke-10 perubahan identitas. Nah, dengan memahami aspek-aspek perubahan sosial di era globalisasi, kita dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Ada 10 aspek mobilitas sosial di era globalisasi. Yang pertama, mobilitas geografis. Menggerakkan orang dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Pergerakan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Pergerakan individu atau kelompok dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sama tingkatannya. Yang keempat, mobilitas pendidikan. Akses ke pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas yang dapat membantu individu meningkatkan status sosial dan ekonominya. Yang kelima, mobilitas ekonomi. Pergerakan individu atau kelompok dari satu tingkat dari kemiskinan ke kelas menengah atau dari kelas menengah ke kelas atas. Yang keenam, mobilitas politik. Pergerakan individu atau kelompok dari satu tingkat kekuasaan politik ke tingkat kekuasaan politik lainnya yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketujuh, mobilitas budaya. Pergerakan individu atau kelompok dari satu budaya ke budaya lainnya yang dapat membantu individu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lain. Nah, yang kedelapan, mobilitas teknologi. Akses ke teknologi yang lebih canggih dan berkualitas yang dapat membantu individu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kesembilan, mobilitas informasi. Akses ke informasi yang lebih luas dan akurat yang dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kesadaran sosial. Nah, yang ketujuh, yang ke-10, mobilitas jaringan. Pergerakan individu atau kelompok dari satu jaringan sosial ke jaringan sosial lainnya yang dapat membantu individu meningkatkan kesempatan dan akses ke sumber daya sosial dan ekonomi. Nah, ada 4 pengaruh positif dan 4 pengaruh negatif media sosial. Yang pertama, pengaruh positif.
meningkatkan komunikasi dan interaksi. Media sosial teknologi memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari seluruh dunia tanpa batasan waktu dan ruang. Yang kedua, meningkatkan akses informasi. Media sosial teknologi memungkinkan orang untuk mengakses informasi yang luas dan akurat, yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran. Yang ketiga, meningkatkan peluang bisnis dan pekerjaan. Media sosial teknologi memungkinkan orang untuk mempromosikan bisnis dan mencari pekerjaan yang dapat membantu meningkatkan peluang ekonomi. Yang keempat, meningkatkan koneksi dan jaringan sosial. Media sosial teknologi memungkinkan orang untuk membangun dan memelihara koneksi dan jaringan sosial yang dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan empati. Nah, adapun pengaruh negatifnya, yang pertama meningkatkan kecanduan dan gangguan mental. Media sosial teknologi dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan mental seperti depresi, ansietas, dan insomnia. Yang kedua, meningkatkan penyebaran informasi palsu atau hoaks. Nah, media sosial teknologi dapat memungkinkan masyarakat informasi palsu dan hoaks. Menyebarkan informasi palsu dan hoaks. Nah, dapat menyebabkan keselamatan dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi dan kekerasan. Media sosial teknologi dapat memungkinkan sosialisasi dan kekerasan seperti bully, pelecehan seksual, dan kekerasan fisik. Yang keempat, meningkatkan ketergantungan dan pengurangan interaksi langsung. Media sosial teknologi dapat menyebabkan ketergantungan dan pengurangan interaksi langsung yang dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik. Ada 6 prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Yang pertama, martabat dan harga diri manusia. Gereja mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan harga diri yang sama dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Yang kedua, keadilan sosial. Gereja mengajarkan bahwa keadilan sosial adalah prinsip dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Yang ketiga, solidaritas. Gereja mengajarkan bahwa solidaritas adalah prinsip dasar untuk membangun masyarakat yang solid dan kuat. Solidaritas berarti bahwa setiap orang tanggung jawab dan membantu dan mendukung orang lain, terutama yang membutuhkan. Yang keempat, subsidiaritas. Gereja mengajarkan bahwa subsidiaritas adalah prinsip dasar untuk membangun masyarakat yang efektif dan efisien. Yang kelima, pelayanan dan pengabdian. Gereja mengajarkan bahwa pelayanan dan pengabdian adalah prinsip dasar untuk membangun masyarakat yang peduli dan berempati. Pelayanan dan pengabdian berarti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melayani dan mengabdi kepada. Nah, untuk yang terakhir, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gereja mengajarkan bahwa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah prinsip dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk beragama, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan abstrak dari makalah saya yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembinaan PIA di Stasi Sauk Atas Paroki Dangkal Silat. Penelitian ini mengkaji pengaruh globalisasi terhadap pembinaan PIA di Stasi Sauk Atas Paroki Dangkal Silat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi berdampak positif dan negatif terhadap pembinaan PIA. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan program pembinaan PIA yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Sekian yang bisa saya jelaskan pada video ini. Jika banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Salve.